Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat sebuah ulasan sederhana bagaimana proses pemijahan sampai nanti telur yang dihasilkan dari proses pemijahan ikan koi sampai nanti akan saya perlihatkan bentuk dari sel telur dan anakannya. Nah, ini adalah sel telur pada hari pertama setelah proses pemijahan, jadi bentuknya seperti ini. Memiliki warna kuning seperti itu. Kemudian belum ada aktivitas apa-apa di dalamnya. Nah, ini saya amati di bawah mikroskop dengan perbesaran kurang lebih 230-an kali, kurang lebih segitu. Kemudian pada hari kedua ini sudah mulai muncul, ada seperti guratan-guratan di bagian telurnya. Dan di atasnya ini ada semacam kayak ini kemungkinan yang digunakan untuk menempel di bagian substrat. Misalnya di bagian ijuk dan lain sebagainya, yang bagian atas itu. Nah, di sini terlihat bulatan-bulatan kecil di dalam dari telurnya. Nah, saya perkirakan, saya tidak bisa memastikan, bulatan-bulatan itu adalah sel yang mulai berkembang. Kemudian ini pada hari kedua juga, hari kedua kalau nggak salah, sudah mulai ada detak jantung pada ikannya, kemudian larva yang di dalam telur ini sudah mulai bergerak di sini. Coba perhatikan di situ sudah terlihat detak jantungnya yang mulai aktif. Kemudian lingkaran kecil, lingkaran yang agak besar di bagian bawah itu adalah calon dari matanya. Ini perbesarannya objektifnya 4 kali. Nah, ini jika diperbesar pada zoom yang lebih besar lagi, perbesarannya 10 kali untuk lensa objektifnya, terlihat bahwa ada pergerakan. Jadi ini larva yang ada di dalam, yang nanti akan menjadi larva dari ikan koi, ini dia bisa bergerak di dalam cangkangnya. Nah, ini. Nah, yang bergerak itu adalah kemungkinan besar adalah bagian ekornya, yang naik turun. Nah, ini ketika ikan sudah lepas dari cangkangnya, ini saya amati, di situ terlihat detak jantungnya bergerak, berdetak ya. Kalau pada ikan itu hanya ada dua bagian dari jantungnya, yaitu bagian atrium sama ventricle. Jadi hanya ada 2 ruang. Kalau pada manusia 4 ruang, kalau pada ikan hanya ada dua ruang. Nah, itu sedang memompa aliran darah dari larva. Nah, ini bagian ekornya, ini di sini sudah terlihat aliran darah, sitoplasma ya, aliran yang ada di pembuluh darah dari larva. Terlihat di situ ada aliran kecil-kecil, yang kecil-kecil itu adalah yang jumlahnya banyak, yang ikut aliran itu kemungkinan adalah nanti akan menjadi sel darah merah, kalau enggak ya sel darah putih seperti itu. Kemudian di situ terlihat juga yang ada seperti sirip-sirip goresan-goresan tipis itu. Itu kemungkinan nanti akan menjadi calon tulang pada ikannya. Yang transparan, kemudian ada kayak sirip-sirip kecil-kecil itu. Nanti akan menjadi tulang. Nah, alirannya bisa dilihat di situ, dia memutar ya, dari depan, kemudian ke ujung ekor, kemudian kembali lagi. Nah, ini diamati juga terlihat di sini, terlihat bagian ekornya. Nah, ada aliran juga di situ yang sedang bergerak, bisa diperhatikan di situ. Nah, kemudian sirip pada ekor sudah mulai terbentuk di situ bagiannya. Nah, ini jika diperbesar lebih tinggi akan terlihat aliran darah seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, aliran darah itu nanti pasti akan ada yang menjadi sel darah merah sama sel darah putih. Kenapa tidak berwarna merah? Karena memang ini pada awal-awal tahap pembentukan, jadi belum memiliki warna merah. Nah, alirannya di sepanjang itu adalah aliran dari darahnya nanti, pembuluh darah. Kemudian yang di tengah-tengah itu adalah calon dari rangkanya nanti. Nah, kemudian di situ ada bulatan besar. Saya tidak tahu itu bagian apa, tapi kemungkinan besar itu adalah bagian gelembung renang yang memiliki ukuran besar itu. Nah, ini bagian jantungnya. Jadi alirannya seperti itu. Terlihat sangat jelas terjadi detak jantung untuk memompa darah. Jadi pompanya itu berarti dari atas, yang terlihat di atas itu menuju ke bawah. Jadi dari atas kemudian masuk ke bagian kepala. Calon mata
yang bagian yang warna hitam itu. Nah, di situ ada 2 titik kecil, kemudian kayak ada selaputnya yang mengelilinginya. Saya tidak tahu juga bagian itu apa, tapi kemungkinan besar itu adalah nanti akan menjadi bagian otaknya. Nah ini, yang saya maksud tadi bagian ini, saya tidak tahu. Kemungkinan besar ini adalah bagian nanti akan menjadi gelembung renang. Karena kalau dilihat bentuknya seperti itu, mirip dengan gelembung renang. Gelembung udara ya, gelembung udara. Nah, detak jantungnya terlihat sekali. Kemudian yang atas tadi yang saya bilang di bawah, di bagian atasnya mata itu, bagian belakang dari mata, ada 2 bulatan kecil itu. Kemudian dikelilingi oleh lapisan. Kemungkinan besar ini adalah bagian otaknya nanti yang akan berkembang menjadi otak. Tapi saya tidak tahu pasti, karena saya belum mencari referensi secara jelasnya. Nah ini, coba diperhatikan di situ. Kalau dilihat sih memang nanti bentuknya seperti otak pada ikan ya. Di bagian situ kan memang lokasi dari otaknya. Nah, ini adalah larva umur 2 atau 3 hari, saya agak lupa ini. Nah, di situ terlihat bagian mata sudah berkembang lebih bagus. Tahapannya lebih berkembang lagi, sudah terlihat bagian dalamnya itu. Kemudian ini bagian tubuhnya masih kecil dan mulai terlihat adanya sirip bagian dada. Nah, terlihat di situ. Nah, yang warna hitam-hitam itu kemungkinan adalah makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh dari ikan ya, yang ada kayak gumpalan-gumpalan warna hitam. Nah, ini sangat susah untuk mengamatinya karena sudah lincah untuk berenang larvanya. Bagian yang warna kuning di bagian antara mata itu nanti akan menjadi tulang, bagian tulangnya ya. Bagian tulang dari ikan. Nah ini, yang benjolan besar itu di bagian dekat sama di bawah insang, ada benjolan besar itu nanti mungkin akan berkembang menjadi gelembung udara yang digunakan untuk proses ikan bergerak. Naik turun ya di dalam air. Ini bagian matanya terlihat seperti itu. Sudah mulai berkembang. Nah, kalau ketika telur yang mengalami kerusakan, biasanya dikarenakan oleh jamur. Nah, ini bentuknya seperti ini jamurnya. Jadi seperti serabut-serabut halus, kemudian nanti di situ akan muncul banyak sekali jenis mikroorganisme yang hidup di situ. Kalau dilihat di situ bentuknya seperti itu, yang bulatan-bulatan besar itu adalah mikroorganisme yang mulai bertelur. Di dalamnya ada telurnya. Nah, ini adalah bagian spora dari jamurnya. Jadi ketika jamur itu berkembang, nah spora ini yang nanti akan menjadi jamur-jamur baru. Bulatan-bulatan kecil itu. Nah, coba diperhatikan di sini sangat banyak. Jadi ketika dia sudah pecah, maka akan menjadi individu baru dari jamur. Nah, ketika saya beri methylene blue, ini yang akan terjadi. Jadi methylene blue sangat berpengaruh besar terhadap kematian dari jamur yang berkembang. Jadi mematikan jamur. Jadi methylene blue itu nanti dia akan masuk ke dalam spora maupun bagian sel-sel dari jamurnya, sehingga mengakibatkan kematian. Coba dilihat di sini, dia meresap ke dalam, kemudian di dalamnya ada methylene blue-nya. Tetapi ini yang saya pakai adalah red blue dog yang saya gunakan untuk memasukkan cairannya. Jadi spora ini yang berbahaya ketika prosesnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ulasannya. Nanti akan saya tampilkan lebih jelas lagi ketika saya bahas secara ilmiah di channel Under Microscope. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.